Pengurangan pada bilangan cacah. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang penjumlahan pada bilangan cacah, maka kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan pada bilangan cacah. Operasi pengurangan bilangan cacah. Konsep pengurangan. Pada penjumlahan, contoh 7 tambah 2 sama dengan N, maka kita diminta untuk mencari jumlah 7 dan 2 yang masing-masing disebut suku. Jadi 7 ini pada penjumlahan disebut suku, demikian juga dengan 2 ini pada penjumlahan disebut suku. Dalam kalimat matematika, N ditambah 2 sama dengan 9. Operasi yang seperti ini adalah mencari suku yang belum diketahui, sedangkan jumlahnya sudah diketahui, yaitu 9 ya. Mencari suku yang belum diketahui pada uraian di atas, pada pengurangan disebut mencari selisih. Jadi, kalimat N ditambah 2 sama dengan 9 atau 2 ditambah N sama dengan 9, artinya sama dengan kalimat 9 dikurang 2 sama dengan N, di mana 9 disebut bilangan yang dikurangi atau terkurang, kemudian 2 disebut bilangan yang mengurangi atau pengurang, sedangkan N disebut bilangan yang hasil pengurangan atau selisih. Arti dari pengurangan dapat diketahui dari 3 macam keadaan. Jadi, arti dari pengurangan dapat diketahui dari 3 macam keadaan. Pertama, dengan cara membuang. Perhatikan gambar di bawah ini. Diberikan 3 buah contoh yang menunjukkan dengan cara membuang. Oke, kita perhatikan contoh nomor 1. Dalam sebuah keranjang kita perhatikan terdapat 8x ya. Kita lihat 8x. Kemudian 3x-nya dibuang. Maka itu artinya adalah 8 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 5. Untuk memudahkan memahaminya, saya bentuk dalam bentuk soal cerita. Perhatikan kalimat di samping ini. Andi membeli jeruk 8 buah. Perhatikan, X ini adalah jeruk 8 buah. Perhatikan, semuanya ada 8 buah ya. Andi membeli jeruk 8 buah dan memberikan kepada Dedi 3 buah jeruk. Dan 3 buah jeruk diberi kepada Dedi, alias dibuang ya. Berapa sisa buah jeruk Andi? Nah, sekarang berapa sisanya setelah 3 buah jeruk diberi ke Dedi ya. Itulah yang dimaksud dengan cara membuang ya. Oke, bisa paham ya? Jadi Andi membeli jeruk 8 buah dan memberikannya kepada Dedi 3 buah jeruk. Maka berapa sisa buah jeruk Andi? Itulah yang dimaksud dengan cara membuang. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu mencari suku yang hilang. Perhatikan 3 gambar di bawah ini, 3 contoh soal ya. Untuk memudahkan memahaminya, saya bentuk dalam soal cerita ya, sebagai berikut. Perhatikan contoh nomor 1 ya. Ani membeli gula 5 kg. Tapi Ani membutuhkan 8 kg gula untuk membuat jus. Perhatikan kalimatnya. Berapa kilogram gula lagi yang harus dibeli oleh Ani? Oke, bisa dipahami ya. Jadi, Ani membeli gula 5 kg. Tetapi, untuk membuat jus ternyata dibutuhkan 8 kg gula. Maka, berapa kilogram gula lagi yang harus dibeli oleh Ani? Jadi, itulah yang dimaksud dengan mencari suku yang hilang ya. Oke, selanjutnya adalah dengan cara membandingkan atau dipasangkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini diberikan 3 buah contoh. Contoh pertamanya kita bentuk dalam soal cerita ya. Leni membeli 3 lusin buku tulis dan Lala membeli 5 lusin buku tulis. Atau boleh kita balik ya. Lala membeli
5 lusin buku tulis, sedangkan Leni membeli 3 lusin buku tulis. Oke. Maka berapa lusin lebih buku tulis Lala? Jadi di sini kita membandingkan ya, membandingkan buku yang diberi oleh Lala ya, dia buku yang dibeli oleh Lala, kita bandingkan dengan buku yang dibeli oleh Leni. Atau sebaliknya ya, buku yang dibeli oleh Leni kita bandingkan dengan buku yang dibeli oleh Lala. Nah, lalu berapa lusin lebihnya ya, berapa lusin lebihnya buku tulis Lala? Oke, dibandingkan dengan buku tulis yang dibeli oleh Leni. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ini adalah membandingkan ya. Inilah yang dimaksud dengan membandingkan. Oke ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Oke, pendekatan dalam pembelajaran operasi pengurangan bilang cacah ya. Pendekatannya adalah pertama adalah sama seperti pada penjumlahan pada bilangan cacah, yaitu ada dengan model konkret dan ada dengan model abstrak. Di model abstraknya juga ada cara panjang dan ada cara pendek atau singkat ya. Oke. Pertama adalah dengan model konkret. Oke. Di sini kita menggunakan kartu nilai tempat ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. 31 dikurang 13. Jadi kita awalnya memiliki 31 kartu ya. Awalnya kita memiliki 31 kartu. Kita susun 10-10 ya supaya memudahkan. Jadi ada 4 buah susunan ya. 3 susunan awal adalah 10-10, sedangkan susunan terakhir adalah 1. Jadi dia adalah 31 ya. Kemudian dari susunan kartu ini kita ambil 13 kartu ya. Kita ambil 13 kartu yaitu dari rangkaian terakhir ya, rangkaian ketiga kita ambil 10. Kemudian rangkaian keempat yang ada 1 kita ambil ya. Kemudian kita ambil lagi 2 lagi supaya dia genap 13, kita ambil lagi dari rangkaian kedua. Oke ya. Maka lengkaplah 13 kartu yang kita ambil. Nah, jadi berapa sisanya ya? Berapa sisanya? Berapa jadi sisanya? Jadi hasilnya adalah kita hitung ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka hasilnya adalah 18. Itu model konkret. Yaitu di sini kita menggunakan kartu nilai tempat. Boleh dengan cara lain ya. Yang penting dia adalah konkret ya. Oke. Kemudian dengan model abstrak, seperti telah kita jelaskan sebelumnya, abstrak itu maknanya adalah angka ya, bilangan ya. Oke. Cara panjang sama seperti pada bagian penjumlahan pada bilangan cacah, cara panjang kita urai ya. Misalnya di sini adalah 748 dikurangi 426. Maka 748 itu kita urai ya, di tempatnya masing-masing. Bagian ratusan kita letakkan di bagian ratusan, bagian puluhan kita letakkan di bagian puluhan, dan bagian satuan kita letakkan di bagian satuan. Di sini 700 adalah bagian ratusan, 40 adalah bagian puluhan, dan 8 adalah bagian satuan. Demikian juga dengan 426. 400 adalah bagian ratusan, 20 adalah bagian puluhan, dan 6 adalah bagian satuan. Kemudian keduanya kita deret ya ke bawah, kemudian kita kurangi. 8 dikurang 6 adalah 2 ya, itu di bagian satuan. Kemudian 40 dikurang 20 adalah 20, itu di bagian puluhan. Kemudian 700 dikurang 400 adalah 300 di bagian ratusan. Maka apabila telah kita kurangi ke bawah, maka bagian ratusan, bagian puluhan, dan bagian satuan kita jumlahkan ya. Jadi 300 ditambah 20 ditambah 2, maka hasilnya adalah 322. Lalu bagaimana seandainya bagian terkurangnya, yang bagian atas ya, itu lebih kecil nilainya dari bagian pengurangnya, yaitu bagian bawah ini. Misalkan di sini 8 ya, itu kita ganti dengan 2. Ini adalah bagian terkurangnya ya. Maka 8 kita ganti dengan 2. Oke. Maka 2 akan lebih kecil daripada 6, yaitu bagian pengurangnya. Lalu bagaimana caranya kita mengerjakannya? Maka
kita akan meminjam 10 dari bagian puluhan. Oke. Karena dia merupakan bagian satuan, maka dia akan meminjam 10 dari bagian puluhan. Sehingga apa? Sehingga bagian puluhan akan berkurang 10. Tadinya dia 40 akan menjadi 30. Kenapa? Karena sudah diambil 10 oleh bagian satuan. Oke. Maka nilai di sini adalah 10 ditambah 2, artinya 12. Maka 12 dikurang 6 adalah 6 ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, di bagian puluhan karena sudah diambil 10, maka dia 40 ini berkurang 10, jadilah dia 30. Maka 30 dikurangi 20 adalah 10. Demikian juga selanjutnya ya, apabila bagian puluhan ya, itu bagian terkurangnya itu lebih kecil daripada bagian bawahnya, bagian pengurangnya, maka bagian puluhan yang terkurang ini dia akan meminjam 100 dari bagian ratusan. Oke. Demikian juga apabila bagian ratusan dia lebih kecil, bagian terkurangnya lebih kecil daripada bagian pengurangnya ya, yang bawah, maka bagian terkurangnya yang atas akan mengambil 1000 dari bagian ribuan. Oke, dan demikian selanjutnya ya. Oke ya, saya harap bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke bagian cara pendeknya ya. Oke, kemudian dengan cara pendek ya, atau cara singkat. Contohnya adalah ini ya, 746 dikurang dengan 428. Oke, saya pindahkan kemari saja ya. 746 ya, dikurang dengan 428. Kalian perhatikan di sini, bahwa bagian terkurangnya itu lebih kecil daripada bagian pengurangnya ya, yaitu bagian terkurangnya adalah 6 sedangkan bagian pengurangannya adalah 8. Sehingga apa? Sehingga bagian terkurangnya ini harus meminjam dari bagian sebelahnya yaitu puluhan. Di sini adalah satuan, maka dia akan meminjam ke bagian puluhan. Maka kita akan pinjam 10 ya dari bagian puluhan sehingga bagian puluhan ini berkurang menjadi 30 ya. Tadinya 40 menjadi 30. Kenapa? Karena 10-nya kita pinjam atau kita tarik ke bagian satuan ya. Maka 10 ditambah 6 adalah 16. 16 sudah dapat kita kurangi dengan 8 yaitu hasilnya adalah 8. Nah, di bagian puluhannya yang tadinya 40 ya, itu menjadi 30 karena sudah dikurangi 10 ya. Maka 30 dikurang 20 adalah 10. Sedangkan bagian ratusan yaitu 700 dikurang dengan 400 adalah 300. Maka jawabannya adalah 318. Oke, saya kira bisa dipahami ya, cara panjang maupun cara pendek. Demikianlah pembahasan kita mengenai pengurangan pada bilangan cacah. Mudah-mudahan dapat dipahami ya.